Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas B hendak mempresentasikan mengenai observasi jaringan nirkabel untuk memenuhi tugas UTS. Perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Gabriela Caroline Prayudisi dengan NIM K3521030. Saya sebagai tester. Kemudian teman saya Bagas Duyantoro dengan NIM K3521014 sebagai surveyor. Kemudian Febrian Sabila Firdaus dengan NIM K3521026 sebagai network analyst. Kemudian teman saya Karisma Rusiana Putri dengan NIM K3521038 sebagai network designer. Kemudian Zulfikar Hidmayar dengan NIM K3521072 sebagai surveyor. Dan juga project manager kita Kevin Alexander Josa Sudarmono dengan NIM K3521076. Selanjutnya akan dijelaskan gambaran umum oleh Mas Bagas. Selanjutnya adalah gambaran umum, yaitu lokasi survei. Lokasi survei observasi kami adalah di Gereja Kristen Jawa Manahan Surakarta di Jalan MT Haryono nomor 10 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. GKJ Manahan Surakarta ini didirikan pada tanggal 8 Februari 1929, berlokasi di Tumenggungan, Surakarta. Dan juga sebagai salah satu gereja besar di Solo, tentunya akan banyak sekali kegiatan yang dilakukan di gereja tersebut. Infrastruktur nirkabel atau yang biasa disebut Wi-Fi merupakan salah satu teknologi yang sangat membantu dalam mengakses informasi secara cepat dan mudah. Baik, selanjutnya mengenai denah lokasinya, bisa dilihat di PPT bahwa di sini ada 2 gedung besar dan juga 1 gedung kecil. Yang gedung pertama, yang gedung sebelah kiri ini adalah gedung gerejanya, di mana di sini terdiri dari ruang konsistori, mimbar, multimedia, dan juga tempat sound. Kemudian di gedung kedua, di sini adalah gedung bertingkat, di mana terdiri dari kantor, gudang, klinik, lobi, juga ada halaman parkir, dan kemudian lantai 2. Lalu satu gedung kecilnya yaitu ada pusat PAM. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fikar. Oke. Jadi apa aja sih alat-alat yang kita gunakan untuk kita survei? Yang pertama tentunya laptop. Laptop ini kita gunakan untuk mendukung aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menganalisis sebuah access point. Yang kedua, mobile phone. Mobile phone di sini kita gunakan untuk melakukan dokumentasi dan juga speed test. Yang ketiga, ada aplikasi Insider AppScan, Ecausite Survey, dan Wi-Fi Analyzer. Ketiga-tiga apps ini kita gunakan untuk menganalisis dan juga memperoleh informasi dari sebuah access point. Yang keempat, ada Internet Speed Tester. Speed Tester di sini kita gunakan untuk melihat seberapa kecepatan dari sebuah access point. Baik, kemudian akan dijelaskan mengenai titik access point oleh Mbak Karisma. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang hasil survei access point pada GKJ Manahan Surakarta. Ya, jadi dari hasil observasi kelompok kami terdapat 4 tipe AP yang ditemukan. Titik akses point yang ditemukan menggunakan merek TP-Link, Huawei, dan Tenda yang termasuk ke dalam tipe dedicated access point. Pada gambar pertama yaitu access point TP-Link seri TL-WR840N. Terdapat 2 titik yang menggunakan perangkat ini. Yang pertama pada ruangan konsistori dengan konfigurasi mode AP pada channel 1 frekuensi 2 GHz. Kedua, berada di ruang multimedia dengan konfigurasi mode AP di channel 10 pada frekuensi 2.4 GHz. Selanjutnya yaitu pada gambar 2, yaitu access point Huawei tipe HG8425H. Untuk konfigurasi mode AP-nya, yaitu pada channel 8 dengan frekuensi 2.4 GHz. Terus gambar yang ketiga, yaitu ada access point Tenda tipe AC6.
Terdapat dua titik yang menggunakan perangkat ini. Titik pertama yang berada di kantor dengan konfigurasi mode range extender pada frekuensi 2.4 GHz di channel 8, serta pada lantai 3 dengan konfigurasi mode AP pada frekuensi 2.4 GHz di channel 3 dan pada frekuensi 5 GHz di channel 149. Kemudian yang keempat, ada access point tenda tipe F3. Pada access point ini ditemukan konfigurasi mode AP pada frekuensi 2.4 GHz di channel 1. Berikut ini titik akses point pada Gereja Manahan GKJ Manahan Surakarta. Titik akses point yang ditemukan berada di ruang konsistori, multimedia, kantor, lobi, lantai 3, dan pos satpam. Untuk yang pertama, akses point berada di ruangan konsistori yang berada pada section atas gambar kiri dilihat dari denah yang dipaparkan pada poin sebelumnya. Untuk yang kedua, akses point berada di ruangan kantor gereja. Pada section bawah gambar kanan dilihat dari denah yang dipaparkan pada poin sebelumnya. Selanjutnya, untuk akses point yang ketiga ini berada pada lantai 3. Pada section tengah, gambar kanan dilihat dari denah yang dipaparkan pada poin sebelumnya. Yang keempat, yaitu akses point yang berada di lobi. Dilihat ada section bawah gambar kanan dilihat dari denah yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya. Untuk akses point yang kelima, yaitu berada di ruangan multimedia. Pada denah, pada section bawah gambar kiri, dilihat dari denah yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya. Untuk perangkat ini hanya dinyalakan ketika ada acara khusus saja. Dan akses point yang terakhir yaitu berada di pos satpam. Pada section bawah gambar kanan dilihat dari denah yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya. Baik, kemudian untuk detail access point yang ditemukan tadi, yang pertama yang terletak di ruang konsistori, itu menggunakan channel 1 dengan power output-nya 20 dan menggunakan enkripsi WPA2 personal dengan status aktif dan juga dapat dikoneksikan. Yang kedua yang terdapat pada lobi GKJ Manahan dengan channel 8 dengan power output-nya 20 dBm menggunakan enkripsi yang sama juga WPA2 personal dan statusnya juga aktif dan dapat dikoneksikan. Kemudian untuk yang lantai 2 dan 3 terdapat dua channel, yaitu channel 3 dan juga 149. Yang channel 3 ini dengan power output-nya 20 dBm, enkripsinya masih sama WPA2 personal, statusnya juga aktif dan dapat dikoneksikan. Kemudian untuk yang channel yang 149 ini, power output-nya 23 dBm, enkripsinya juga WPA2 personal, dan statusnya aktif dan juga dapat dikoneksikan. Kemudian untuk yang GKJ Manahan, menggunakan channel 8, power output-nya 20 dBm, enkripsinya juga WPA2 personal, namun meskipun aktif, ini tidak dapat dikoneksikan. Kemudian untuk yang Kulawai yang terdapat di pos satpam, menggunakan channel 1, power output-nya 20 dBm, enkripsinya juga WPA2 personal, ini juga aktif namun tidak dapat dikoneksikan. Dan yang terakhir yang Solilight, ini yang terdapat di multimedia, menggunakan channel 10 dengan power output 20 dBm, enkripsinya WPA2 personal, statusnya aktif namun tidak dapat dikoneksikan juga. Kemudian ini gambar untuk SSID Insider AP Scan, bisa dilihat di sini. Kemudian next. Dan ini grafik channel 2.4 GHz dan juga channel 5 GHz. Kemudian next. Dan ini untuk hasil scanning dengan handphone menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer. Di sini yang sebelah kiri ini gambar
daftar akses poinnya, dan yang sebelah kanan ini yang channel grab-nya. Next. Baik, terus ini ada peta persebaran kekuatan sinyal. Yang sebelah kiri ini peta persebaran kekuatan sinyal untuk frekuensi 2.4 GHz pada lantai 1. Nah, berdasarkan analisis dari observasi yang kelompok kami lakukan ini, dilihat dari peletakan konfigurasi perangkat nirkabel yang ada itu sudah dapat mencakup hampir seluruh wilayah bangunan GKJ Manahan. Lihat hanya sedikit tempat pada area GKJ Manahan yang tidak tercover jaringan nirkabel yang digambarkan pada warna abu-abu pada peta. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu peta persebaran kekuatan sinyal untuk frekuensi 5 GHz pada lantai 1. Oke, next. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Mas Bagas. Untuk selanjutnya adalah peta persebaran kekuatan sinyal untuk frekuensi 2.4 GHz pada lantai 2 dan frekuensi 5 GHz pada lantai 2. Dari lantai 2 masih dapat menerima sinyal yang dipancarkan oleh perangkat pada lantai 1 dan 3 walaupun tidak semua area mendapatkan sinyal dengan kualitas yang baik. Next. Untuk yang selanjutnya adalah peta persebaran kekuatan sinyal untuk frekuensi 2.4 GHz pada lantai 3 dan frekuensi 5 GHz pada lantai 3. Pada lantai 3 ada beberapa sudut bangunan yang tidak mendapatkan sinyal dengan kualitas kurang baik, khususnya pada area di belakang perangkat access point. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu persebaran data rate maksimal yang dapat diberikan oleh AP untuk frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz pada lantai 1. Secara teoristis, hampir di semua area GKJ Manahan Surakarta, klien yang terhubung akan mendapatkan kecepatan maksimal yang dapat diberikan oleh perangkat jaringan di sana. Akan tetapi, kenyataan di lapangan akan berbeda, tergantung dari kecepatan langganan internet dan limitasi yang diterapkan oleh administrator jaringan di GKJ Manahan Surakarta. Selanjutnya yaitu peta persebaran kekuatan sinyal untuk frekuensi 2.4 GHz pada lantai 3 dan frekuensi 5 GHz pada lantai 3. Pada lantai 2, tidak semua tempat dapat menikmati kecepatan maksimal yang mampu diberikan oleh perangkat jaringan nirkabel yang ada. Tetapi pada lantai 3, hampir di semua area dapat menikmati kecepatan maksimal ketika terhubung dengan jaringan nirkabel yang ada. Untuk yang selanjutnya yaitu persebaran data rate maksimal yang dapat diberikan oleh AP untuk frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz pada lantai 1. Next. Selanjutnya yaitu persebaran data rate maksimal yang dapat diberikan oleh AP untuk frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz pada lantai 2. Yang selanjutnya yaitu adalah persebaran data rate maksimal yang dapat diberikan oleh AP untuk frekuensi 2.4 GHz dan 5 GHz pada lantai 3. Masuk yang untuk peta overlapping channel pada lantai 1 dan peta overlapping channel pada lantai 2. Pada lantai 1 terjadi overlapping antara beberapa dengan channel yang berdekatan, ditunjukkan dengan area berwarna kuning dan oranye. Selanjutnya. Untuk peta overlapping channel pada lantai 3 tidak terjadi channel overlapping pada lantai 2 dan lantai 3. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bian. Yang selanjutnya adalah peta interferensi sinyal yang terjadi pada lantai 1.
Dapat dilihat dari peta, terjadi interferensi pada area di sekitar perangkat yang memancarkan SSID dengan nama GKJ Manahan dan lobby GKJ Manahan, ditunjukkan dengan warna kuning dan oranye. Hal ini disebabkan karena kedua perangkat tersebut memancarkan sinyal dengan frekuensi dan channel yang sama ataupun berdekatan. Dalam kasus ini, lobby GKJ Manahan dan GKJ Manahan menggunakan frekuensi 2,4 GHz pada channel 8 yang menyebabkan terjadinya interferensi. Next. Pada lantai 2 dan 3 tidak terjadi adanya interferensi karena minimnya perangkat yang diletakkan di sana. Yang selanjutnya. Untuk pengujian kecepatan koneksi ketika terhubung menggunakan perangkat mobile yang terkoneksi dengan SSID ruang konsistory, perangkat dapat menerima koneksi dengan kecepatan maksimal download 45 Mbps. Ketika perangkat terkoneksi dengan SSID lobby GKJ Manahan, terlihat ada penurunan bandwidth yang didapatkan oleh klien. Hal ini disebabkan karena administrator jaringan di sana melakukan limitasi bandwidth terhadap perangkat yang terhubung ke lobby GKJ Manahan. Hasil spetis ketika perangkat terkoneksi di lantai 2 dan 3 menunjukkan kecepatan download 45 megabit per second, yang artinya tidak ada limitasi apapun yang diterapkan di lantai 2 dan 3. Next. Pengujian ketika terhubung ke SSID ruang konsistory, lobby GKJ Manahan dan lantai 2 dan 3 menunjukkan bahwa ketiganya dapat digunakan untuk mengakses layanan-layanan internet pada umumnya seperti YouTube. Next. Dari hasil observasi yang kelompok kami lakukan, didapatkan kurang lebih topologi yang diterapkan pada GKJ Manahan Surakarta adalah seperti berikut. Terdapat 6 perangkat akses point yang digunakan, di mana salah satunya yaitu lobby GKJ Manahan di-set sebagai rank extender dari SSID GKJ Manahan. 5 perangkat yang lain di-set sebagai akses point yang pada umumnya. Terlihat bahwa akses point Kulawa dan Tarilek tidak diketahui IP-nya karena pada saat observasi kelompok kami tidak bisa mengoneksikan ke perangkat tersebut karena larangan yang diterapkan oleh pengelola setempat. Oke, dengan topologi yang sudah teman saya jelaskan, lalu apa aja sih benefit dari penerapan infrastruktur di Gereja GKJ Manahan Surakarta? Yang pertama, ada koneksi yang lebih cepat dan stabil. Yang kedua adalah skalabilitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah keamanan yang lebih tinggi. Yang keempat adalah manajemen jaringan yang lebih mudah. Dan yang terakhir adalah mobilitas yang lebih baik. Kemudian akan dijelaskan oleh Mas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang kelemahan yang kelompok kami temukan pada survei kemarin untuk infrastruktur yang ada di GKJ Manahan. Yang pertama yang kami sadari itu password yang digunakan itu tidak diperbarui secara berkala dan sama saja dan tidak diganti. Terus yang kedua itu seperti tadi sudah dipaparkan, terjadi overlapping channel pada SSID GKJ Manahan dan lobby GKJ Manahan, walaupun keduanya diset sebagai range extender. Dan yang ketiga itu terdapat frekuensi pada akses point yang sama, sehingga bisa terjadi worst case intervensi dengan adanya penurunan throughput bandwidth serta ping yang tidak stabil, serta penghalang-penghalang kecil dalam tiap sudut ruangan yang menurunkan performa kecepatan dan koneksi. Next.
Dari kelemahan tadi kami menawarkan beberapa solusi. Untuk yang pertama itu penggunaan password diganti secara berkala, dan yang kedua itu yang menggunakan frekuensi pada perangkat dengan basis ID lobby GKJ Manahan yang merupakan tenda AC6 itu support Wi-Fi AC 5 GHz, jadi menggunakan bandwidth yang 5 GHz. Yang ketiga, melakukan mapping dan menggunakan tipe frekuensi yang berbeda pada tiap akses point di tiap lantai berbeda, sehingga menghindari masalah gangguan atau intervensi pada jaringan. Dan yang terakhir, pada channel 2,4 GHz penyebaran koneksi internet tidak maksimal, khususnya pada sudut ruangan. Hal tersebut menyebabkan koneksi internet tidak stabil, sehingga lebih disarankan menggunakan bandwidth 5 GHz yang lebih stabil. Baik, untuk kesimpulan dari hasil observasi dan analisis kelompok kami mengenai jaringan nirkabel di GKJ Manahan Surakarta, di mana ditemukan 6 akses point yang terbagi menjadi beberapa titik, yaitu berada di ruangan konsistori, kantor gereja, lobi gereja, ruang multimedia, lantai 3, dan pos satpam. Topologi infrastruktur yang Wi-Fi yang digunakan adalah mesh dengan cangkupan yang luas sehingga jaringan ini mampu mengatur jalur komunikasi dan lalu lintas data antara pengguna jaringan dengan menggunakan akses point. Sehingga dilihat dari penempatan dan konfigurasi perangkat kabel di GKJ Manahan Surakarta, hampir seluruh area sudah tercover jaringan nirkabel dengan koneksi yang baik. Namun, penerapan infrastruktur di lantai 1 pada SSID GKJ_Manahan dan lobi GKJ Manahan terjadi overlapping channel, walaupun keduanya telah diset sebagai range extender. Hal ini dapat terjadi karena kedua perangkat tersebut dikonfigurasi pada frekuensi dan channel yang sama, yaitu frekuensi 2.4 GHz pada channel 8. Untuk salah satu solusinya bisa menggunakan frekuensi pada perangkat dengan SSID lobby GKJ Manahan yang merupakan tenda AC6 itu untuk support Wi-Fi AC 5 GHz. Dan itu saja laporan dari kelompok kami mengenai observasi yang telah kami lakukan kemarin di GKJ Manahan. Untuk pengerjaan laporan, link dokumentasi, link PPT Tanpa dan juga presentasi YouTube akan kami lampirkan di dalam laporan dan juga di dalam PPT nanti. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.